Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Fisika Sekolah 1 edisi daring. Dan kita kali ini membahas tentang analisis hubungan antara gaya dan getaran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, konsep utamanya ada gaya dan getaran. Gaya sudah kita bahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita bahas di dinamika, hukum Newton, kemudian juga di gravitasi kita telah bahas banyak tentang gaya. Kemudian untuk getaran kita akan bahas hari ini, dan kemudian kita karakterisasi getaran harmonis ini dalam berupa persamaan, simpangan, kecepatan, dan percepatan. Kita ambil contoh langsung yang pertama dengan contoh semacam ini. Ini ada pegas yang bergerak ke kanan ke kiri setelah disimpangan. Maka kalau misalkan kita proyeksikan, dilihat di bagian sebelah sini ada titik hijau, kita asumsikan ini sebagai titik pusat perwakilan bendanya, titik pusat masanya. Maka ketika kita lihat gerakannya bolak-balik, kita proyeksikan dalam bentuk lingkaran kira-kira seperti ini gambarannya. Dan ketika dia ada di bagian sebelah sini, itu disebut sebagai titik setimbangan, sehingga ketika dia berada menyimpang dari titik setimbangan posisi stabilnya, maka dia disebut menyimpang. Dan simpangan yang paling jauh kita istilahkan sebagai amplitudo. Ya, ini amplitudo. Kemudian kenapa dia bisa bergerak bolak dan balik ketika kita simpangkan? Kita pernah bahas di pertemuan sebelumnya tentang usaha energi bahwa kita membutuhkan gaya untuk memindahkan benda ini ke tempat tertentu. Tapi ketika dilepaskan, maka pegas sifat intrinsiknya dapat menghasilkan gaya pemulih. Yang bila kita berikan gaya luar sebelumnya Kx, maka gaya pemulihnya adalah min Kx, dengan K-nya adalah konstanta pegasnya. Nah, jika kita tinjau dari sudut pandang energinya, kita tahu ingat, energi itu merupakan gambaran untuk keadaan sebuah benda digambarkan dalam energi kinetik, gerakannya, dan energi potensialnya. Energi potensial itu bisa diartikan sebagai posisi atau juga konfigurasinya. Jadi, kalau dijumlahkan, itu akan sama dengan energi mekanik. Nah, kita tahu bahwa yang namanya energi kinetik dan potensial ini saling bergantian untuk naik dan turunnya, sehingga ketika dijumlahkan, ditotalkan, ketika sistemnya konservatif, maka energi mekaniknya akan bernilai tetap. Kalau misalkan kita gambarkan, ini kita bisa nyatakan ketika energi kinetiknya maksimum, maka energi potensialnya akan minimum. Dan ketika energi kinetiknya minimum, maka energi potensialnya akan maksimum. Sehingga jika dijumlahkan, ini akan sama dengan energi mekanik, ini pun akan sama dengan energi mekanik. Jadi sama saja. Nah, sekarang bila kita masukkan persamaannya, nah untuk energi mekanik seandainya kita jabarkan dalam salah satu besaran saja, artinya misalkan di sini kita lihat ini EP yang bernilai minimum ini artinya berapa nilainya, kita anggap saja kita nyatakan dengan nilai 0 ya, dan untuk energi kinetik sebelah sini pun kita nyatakan dengan nilai 0. Maka energi mekanik itu bisa dinyatakan dalam bentuk energi kinetik yang maksimum, atau boleh juga dalam bentuk energi potensial maksimum. Jika dalam bentuk energi kinetik, maka persamaannya menjadi setengah mv kuadrat. V-nya, V maksimum, kecepatannya, kecepatan maksimum. Jika ditinjau dari energi potensial maksimumnya, maka kita tahu bahwa untuk energi potensial pada pegas, kita telah bahas di bab usaha dan energi di pertemuan sebelumnya, yaitu kita gunakan setengah KY kuadrat, ingat, atau setengah KX kuadrat. Jadi kita tahu energi potensial untuk pegas itu adalah setengah KX kuadrat. Nah, karena X di sini menyatakan simpangan dan yang diminta adalah energi potensial maksimum, otomatis simpangannya maksimum. Simpangan maksimum yang terjauh ini kita tadi sudah sebutkan bahwa diistilahkan dengan amplitudo. Berarti X-nya kita substitusikan ganti dengan amplitudo, maka persamaannya menjadi seperti ini. Nah, bila kita masukkan persamaannya dalam kondisi yang tidak maksimum, artinya jika kita tuliskan energi kinetik, kita bisa tuliskan setengah mv x kuadrat pada x tertentu. Dan energi potensialnya setengah kx kuadrat pada x tertentu. Tapi penjumlahan keduanya ini akan sama dengan energi mekanik. Yang mana energi mekaniknya bisa gunakan yang setengah mv max kuadrat jika diambil dari energi kinetik, bisa juga diambil dari setengah ka kuadrat jika digunakan tinjauan energi potensial. Nah, kita gunakan apa yang diketahui di dalam sini, yaitu adalah amplitudo, maka kita gunakan energi potensial maksimumnya untuk menggambarkan energi mekaniknya.
Nah, bila kita lihat sini, sebelah kiri dan sebelah kanan, ada koefisien yang sama, maka berarti bisa kita hilangkan. Ini ada setengahnya, ini juga ada setengahnya, juga ada setengahnya, kita hilangkan. Maka kita punya persamaan seperti ini kira-kira. Untuk kx kuadrat ini dipindah ruaskan karena sama-sama memiliki koefisien k, konstanta pegas k, maka dipindahkan. Ini kita bisa nyatakan menjadi bahwa Vx kuadrat ini bisa dipindah ruaskan m-nya menjadi, ya, ini sama-sama memiliki k, kita keluarkan masuk distribusikannya dalam kurung seperti ini jadi k per m. Ini a kuadrat kurang x kuadrat sama-sama punya k, ya, m ini pindah ke bawah. Nah, sehingga jika kita tanya berapa Vx-nya, maka kecepatan di bagian ini, kecepatan benda ini bergerak, bisa kita nyatakan dalam bentuk persamaan Vx sama dengan diakarkan, ya, yang ini diakarkan, ini pun juga diakarkan akar. Nah, kira-kira seperti ini, akar k per m dikalikan akar a kuadrat min x kuadrat. Nah, sekarang kita coba perhatikan sebelah sini. Proyeksi ini kita lihat gerakannya berbentuk menjadi lingkaran, ya. Nah, sekarang kita coba tinjau bagaimana jika kita menganalisis geraknya berdasarkan hasil proyeksi berbentuk lintasan pada bentuk lingkaran ini. Kita lihat arah gerakannya melawan arah jarum jam, ya. Nah, kalau misalkan kita perhatikan kira-kira seperti ini. Ini gerakannya sebelah sini. Nah, di sebelah sini gerakannya ini ada kecepatan tangensial yang mana kita pun tahu bisa proyeksikan, ya, ke sumbu x di Vx. Nah, jika kita lihat berdasarkan kesebangunan segitiga, kita lihat posisi partikel tadi pada waktu tertentu misalkan sebelah sini. Nah, artinya jika kita tuliskan koordinatnya, kita tahu bahwa simpangan terjauh dari tengah ke kanan ataupun tengah ke kiri kita sebut sebagai amplitudo. Ya, kita lihat yang sebelumnya, ini amplitudo ke kanan ataupun ke kiri, artinya jari-jarinya amplitudo. Maka kita bisa nyatakan ke sebelah sini pun amplitudo, gitu, ya. Nah, jika kita proyeksikan ke arah sebelah sini, kita bisa anggap ini bagian x-nya. Kita tahu bahwa tadi benda bergerak kanan ke kiri di sumbu x, maka kita sebut saja jaraknya, kita sebut sebagai jarak x, gitu, ya. Dan kemudian tinggi ini kalau misalkan kita gunakan Pythagoras, kita tahu ini sisi miring, ini alas, maka kita bisa dapat tinggi segitiga ini adalah akar a kuadrat kurang x kuadrat, ya. Nah, jika kita lihat segitiga ini siku-siku sebelah sini dan memiliki sudut theta di sini, yang artinya bila kita lihat dari kesebangunan segitiga ini sama dengan segitiga sebelah sini dengan kecepatan tangensialnya yang kemudian kita proyeksikan ke arah sumbu x dengan sudut theta di sini akan sama dengan sudut theta di sini. Artinya jika kita gunakan sifat kesebangunan itu, maka kita bisa dapat bahwa perbandingan antara tinggi dan sisi miring untuk segitiga besar, karena ini kedua segitiga ini sebangun, maka akan sama dengan Vx dibagi V. Jadi tinggi dibagi sisi miring, tingginya ini. Nah, untuk segitiga yang ini, tingginya adalah Vx, sisi miringnya adalah V. Maka kita gambarkan seperti ini kira-kira. Nah, kita ingat tadi Vx, kita sudah definisikan sebelumnya bahwa Vx adalah di persamaan sebelumnya, yang ini, ya, Vx adalah akar k per m kali akar a kuadrat kurang x kuadrat. Maka Vx-nya kita nyatakan tadi apa? Akar k per m kali akar a kuadrat kurang x kuadrat. Maka kita substitusikan sebelah sini, kita akan peroleh jadi, ya, kira-kira seperti ini. Vx-nya kita ganti. Nah, dari sini kita coba lihat ruas kiri dan ruas kanan sama-sama memiliki akar a kuadrat kurang x kuadrat. Maka ini kita bisa tiadakan. Hasilnya adalah kita bisa kali silangkan, maka V pindah ruas ke kiri, A pindah ruas kanan, jadi V dengan A kali akar K per M. Nah, ini tinjauan kecepatan sini. Jadi hubungan kecepatan gerakan dibandingkan dengan amplitudo, hubungannya dengan konstanta pegasnya seperti apa, dan massa yang digerakkan ke kanan dan ke kiri. Nah, jika kita tinjau benda yang bergerak melingkar, maka kecepatan gerak melingkarnya kita bisa nyatakan dalam bentuk lingkaran bagi periode. Atau jika kita gunakan pelingkaran, kita tahu untuk pelingkaran itu 2pi kali jari-jari, ya, 2pi kali r dibagi periode. Nah, untuk kasus ini jari-jarinya sama dengan amplitudonya. Nah, maka kita bisa peroleh bahwa T, nah ini pindah ruas, ya, adalah 2pi A dibagi V. V-nya yang ini. Maka kalau kita substitusikan, kita akan peroleh 2pi A per V-nya diganti dengan A akar K per M. Nah, sini kita bisa lihat, sini ada A, ini ada A. Sehingga kita bisa peroleh bahwa nilai T sebenarnya ini pembagian pecahan, maka akar K per M yang di bawah ini bisa menjadi akar M per K dengan berbeda ke atas. Nah, jadi T sama dengan 2pi tetap, kemudian per K per M menjadi M per K, jadi sebelah sini, ya. Nah,
Nah, jika kita ubah dalam bentuk yang lain, kita tahu bahwa kita bisa nyatakan persamaan ini dalam bentuk 2pi per T dengan akar K per M. Jadi ini dipindah luaskan. Akar K per M. Dan kita pun tahu bahwa 2pi bagi T, 2pi bagi T ini adalah kecepatan sudut, atau boleh juga digambarkan sebagai frekuensi sudut. Nah, apa bedanya kecepatan sudut dengan frekuensi sudut? Untuk kecepatan sudut itu artinya adalah gambaran untuk benda yang bergerak melingkar kecepatan sudut. Kalau frekuensi sudut untuk gerak harmonik, getaran harmonis yang diproyeksikan menjadi gerak melingkar. Jadi harmonisasinya dalam bentuk frekuensi. Jadi istilahnya frekuensi sudut gitu ya. Dan kita pun tahu per periode itu bisa kita nyatakan juga dalam bentuk 2pi kali F. Jadi ini frekuensi, ini sudut. Ini bisa disebut sebagai frekuensi sudut atau kita sebut sebagai omega. Ya, simbol yang sama dengan kecepatan sudut. Rumusnya pun sama 2pi per T. Nah, sama dengan akar K per M. Nah, kita memiliki karakteristik gambaran keadaan gerak frekuensi sudut dari gerak bolak-balik atau getaran harmonis pada pegas. Tapi ingat, di sini kondisinya adalah bahwa pegas tadi diasumsikan tidak ada pengaruh dari gaya luar, dalam artian tidak ada gesekan antara benda dengan alas gitu ya. Jadi dianggap licin. Sehingga gaya pemulihnya bersifat konservatif. Nah, kasus kedua. Oke, kita coba cek lagi tadi kasus yang pertama adalah kita sudah mendapatkan hasil yang ini ya. Ya, yang ini bahwa periode untuk gerak bolak getaran harmonis pada pegas, sistem pegas dan massa adalah 2pi kali akar M per K. Massa benda yang digerak bolak-balikannya dan dibagi dengan konstanta pegasnya. Nah, sekarang bagaimana untuk kasus bandul? Nah, bandul kita gambarkan semacam ini. Ketika disimpangkan pun akan membolak-balik dan sama konsepnya seperti yang tadi, ketika disimpangkan akan ada simpangan terjauh yang kita sebut sebagai amplitudo. Gitu ya, ada amplitudo. Nah, cuma uniknya di sini adalah tinjauan bagaimana dia bergerak, apa penyebab dia bergerak. Jika dalam pegas kita sebut sebagai gaya pemulih, apakah di sini ada? Ya ada juga, karena dia ketika setelah disimpangkan dia memulihkan keadaannya, keadaan semula. Nah, maka gaya pemulihnya di sini dari mana asalnya? Nah, kita lihat di sini ketika benda disimpangkan, misalkan kita perhatikan gambar ini, dia balik lagi karena ada faktor dari gravitasi. Nah, di sini kita tahu bahwa arah gaya beratnya ke arah bawah. Bila kita proyeksikan dengan arah gerakannya, kita bisa gambarkan seperti ini. Ini adalah mg cos theta, ini mg sin theta-nya. Sehingga jika kita gambarkan gaya pemulihnya adalah dari min mg sin theta. Nah, kita tahu bahwa untuk sudut-sudut tertentu berlaku di matematika untuk sudut theta yang sangat kecil, sin theta-nya ini mendekati atau bisa diartikan sama dengan tangen theta dan nilainya bisa kira-kira mendekati nilai X per L. Dalam artian X itu adalah di sini. Ini simpangannya, ini X per L. Jadi kalau sudutnya ini sangat kecil, maka sin theta ini kita bisa nyatakan dalam bentuk tan theta atau bisa juga dinyatakan dalam bentuk X per L. X-nya adalah bagian sebelah sini, simpangannya ya. X itu adalah simpangannya. Nah, jadi persamaan yang ini kita bisa tulis jadi F min mg sin theta-nya jadi mg X per L. Atau boleh kita tulis mg per L kali X. Nah, bentuk ini serupa dengan gaya pemulih pegas. Yang mana? Yaitu yang F sama min Kx. Sehingga kalau kita lihat ini F, ini F, ini X, ini X. Ini min mg per L, ini min K. Artinya kita bisa asumsikan bahwa di sini adalah yang namanya K itu, K di sini, itu sama dengan mg per L. Maka K sama dengan mg per L. Dan bila kita pindah luaskan, kita bisa mendapatkan bahwa jika kita substitusikan ke persamaan yang tadi, jika K-nya adalah mg per L, maka persamaan yang kita gunakan tadi dari getaran harmonis pada pegas, T sama dengan, kita tulis ulang persamaan yang sebelumnya kita tulis dengan warna merah, T sama dengan 2pi akar M per K, sementara K-nya kita substitusikan dengan yang ini, K-nya adalah mg per L, jadi M dibagi mg per L, jadi ini M per, ini pernya salah, kurang tebal, salah tebalnya. Ini M dibagi mg per L, maka kita dapat L ini M-nya sama, bisa saling meniadakan, L-nya pindah luas ke atas, maka kita bisa peroleh L per G. Jadi kita memiliki P dengan 2pi L per G. Dan ini adalah persamaan untuk gerak periode getaran harmonis untuk bandul. Tapi ingat, ini pun ada kondisi kriterianya ya, bahwa sudut yang digunakan itu haruslah sangat kecil, kemudian juga di sini gesekan udara dan gaya-gaya non konservatif lainnya tidak ada. Ya. Termasuk gesekan antara benang dengan ujung atas ini pun diabaikan.
Oke, nah jadi kita bisa menganalisis keadaan getaran harmonis dari benda-benda dengan menekan melalui persamaan-persamaan yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu melalui kayak pemuli, kayak Newton dan yang lainnya. Lanjut, nah sekarang bagaimana jika kita jabarkan dalam bentuk persamaan gerak? Nah, persamaan gerak seperti yang kita tahu, kalau misalkan kita perhatikan sebelah sini, tadi pegasnya kita gambarkan dengan kanan kiri, sekarang kita gambarkan dengan atas dan bawah. Kenapa atas dan bawah? Kita coba lihat di sini. Kalau tadi kanan dan kiri kita proyeksikan dalam bentuk berupa lingkaran, nah sekarang atas bawah kita proyeksikan dalam bentuk tinjauan waktu. Nah, artinya ketika tadi di kanan kiri tinjauannya adalah lingkaran yang muter-muter terus, nah sekarang supaya nggak muter-muter terus, supaya kita bisa analisis dengan lebih baik, kita coba gunakan tinjauan waktu yang ke arah kanan seperti ini ya. Jadi ketika pegas ini bergerak naik turun, kita lihat sini simpangannya kita gambarkan seperti ini dan ada tinjauan waktunya. Jadi sumbu X-nya di sini adalah waktu. Di sini kita bisa lihat bahwa sumbu Y-nya adalah simpangannya. Dan tetap saja ada simpangan terjauh yang kita sebut sebagai amplitudo. Dan waktu yang digunakan untuk satu getaran utuh adalah periode. Jadi satu waktu yang digunakan untuk menempuh satu siklus atau satu gerakan bolak-balik secara utuh itu disebut sebagai periode. Nah, sekarang kita coba tinjau di bagian sebelah sini. Ini pun sama. Kalau misalkan tadi bandulnya kita gambarkan kanan kiri, ini pun tetap gerakannya ke kanan kiri ya. Jadi yang beda kalau tadi yang gambar awal pegasnya kanan kiri, sekarang pegasnya atas bawah. Nah, supaya apa? Nah, kalau ini supaya gambarkannya kelihatan bahwa dia bergerak naik turunnya kita gambarkan dalam perubahan waktunya. Jadi tinjauan waktu. Nah, di sini untuk bandul yang ini pun sama sebenarnya. Kalau misalkan kita gambarkan dalam tinjauan waktu, gimana kalau bentuknya kayak gini? Kayak pegas yang tadi yang awal, yang pegas yang bolak-balik kanan kiri itu. Pegas kanan kiri. Gimana ya bakal kayak gini kalau kita gambarkan gerakan simpangannya, maka kita akan mendapat kira-kira gambaran seperti inilah gitu ya. Nah, cuma di sini kalau misalkan Anda pernah menggunakan aplikasi tracker, ini salah satu penggunaannya bahwa aplikasi tracker diantaranya dapat digunakan untuk tracking, untuk menyusuri, untuk mengikuti, memperhatikan dan menggambarkan gerakan, istilahnya mendeskripsikan, mengambil data dan kemudian mengilustrasikan dalam bentuk grafik. Kalau kita perhatikan di sini, ini gerak bolak-balik ya. Dan kita lihat bentuk grafik simpangannya sama saja seperti yang tadi. Nah, digunakan ini supaya kita tinjauannya sama, karena kalau kita perhatikan bentuk ini bukan bentuk yang aneh, bukan bentuk yang asing. Kita sering melihat bentuk ini di pelajaran matematika ya, yaitu grafik trigonometri, grafik sinusoidal. Nah, oleh karena itu kita gunakan tinjauan trigonometri juga di sini. Nah, kita lihat di sebelah sini. Ini masih gambar yang tadi. Anggap yang bandul pun sama, kita gambarkan dengan yang sebelah sini. Kita gambarkan sebelah sini. Nah, untuk frekuensi sudut, kita telah bahas tadi bahwa frekuensi sudut dapat dicari dengan cara 2pi dibagi periodenya. Ingat, periode adalah waktu untuk mengalami satu kejadian secara utuh. Kemudian bisa juga digunakan 2pi kali F. Dan kita pun tadi sudah dapat untuk pegas kita gunakan akar K per M. Gitu ya. Nah, di sini kita tinjau gerakannya, persamaan geraknya. Yang pertama adalah posisi. Kita tahu posisi di sini. Kalau kita lihat benda ini naik turun, kita tahu tadi kita pernah bahas bahwa untuk ke arah kanan waktu ini ada di sumbu X, dan untuk simpangannya naik turunnya kita ada di arah sumbu Y. Maka untuk kasus ini persamaan geraknya kita nyatakan dalam bentuk Y. Kalau tadi kan sempat dalam X ya, sekarang dalam bentuk Y. Nah, Y-nya karena di sini. Kita lihat ini grafiknya sinusoidal, artinya ini fungsi sinus, bisa dinyatakan dalam bentuk fungsi sinus. Tapi kita tahu yang namanya fungsi sinus adalah kalau kita gambarkan sebelah sini, atasnya paling besar nilainya 1, bawahnya paling kecil yang min 1. Nah, sementara untuk kasus getaran harmonis seperti ini, yang paling besarnya adalah belum tentu 1, bisa setengah, bisa 3, bisa berapapun itu, tergantung amplitudonya. Jadi artinya nilai sinusoidal yang tadi kita kalikan dengan amplitudo. Dikalikan dengan sin theta. Tetanya apa? Theta itu adalah sudut. Nah, sudut di sini sudut yang muncul akibat perubahan keadaan getaran harmonisnya. Otomatis kita istilahkan dengan fase. Sudut fase bisa disimbolkan persamaan dengan 2pi kali V. Ingat ya, ini dibacanya pi. Yang ini ditulisnya pi tapi dibacanya Fi.
hati-hati untuk pelafalan orang Sunda kadang-kadang suka agak belibet, ada P sama F itu sama-sama aja. Jadi kayak kemarin Putra ini agak melenceng sedikit. Kemarin banyak yang agak nyeleneh juga yang meninjau vaksin COVID, katanya untuk yang di luar negeri itu kan banyak dari merek ini nih, Pfizer. Tapi untuk orang Sunda ini memang agak kesulitan. Ini ada P, ini ada F. Jadi P dan F ketemunya apa? Ya P juga, tapi lagi-lagi. Oke lah, ini ngelantur, maaf. Oke, balik lagi ke sini. Oke, ingat ini bacanya pi, di bahasa Inggrisnya pi, ini v. Ya, ini gambarnya menjabarkan sebagai fase. Kadang-kadang untuk mempermudahkan sudut fase pun ini disebut dibacanya fase juga gitu ya. Tapi secara detailnya kadang juga lebih istilahnya lebih tepatnya lah. Jadi kita sebut sebagai V, dan V ini gambaran sebagai fase. V itu ya VF fase. Nah, fasenya apa? Ingat, fase ini gambaran keadaan simpangannya atau keadaan getarannya. Maka kita bisa jabarkan suatu keadaan, suatu tahapan keadaan itu berdasarkan waktu yang dialami dibandingkan dengan waktu satu siklusnya secara utuh gitu ya. Kalau dalam tinjauan waktu gitu ya. Maka kalau kita lihat ini T-nya periode di bawah, di atas ini waktu yang dialami, sehingga kalau misalkan kita tinjau 2pi per T, 2pi per T kita tahu ini adalah frekuensi sudut omega. Yang satunya radian per sekon, sehingga kita bisa nyatakan yang namanya sudut fase adalah omega T. Nah, kalau kita sudah punya persamaan posisi, bagaimana menentukan persamaan kecepatannya? Ingat ya, gerakan itu tinjauannya posisi, kecepatan, percepatan, gitu ya, yang kita bahas di tingkatan SMA ini. Nah, maka untuk persamaan kecepatannya, kita tahu bahwa kecepatan adalah turunan dari posisi. Maka kita bisa menggunakan kecepatan P adalah dy per dt. Dan untuk percepatan adalah turunan dari V. Maka A akselerasi adalah dv per dt. Nah, sekarang gimana cara nurunnya? Ya, ingat di sini ada A sin theta. Ya, kita coba jabarkan dulu. Theta-nya kita ganti dengan omega T. Nah, cuma yang jadi masalah adalah apakah selalu yang namanya gerak harmonik itu, getaran harmonik itu berupa grafiknya berupa sinus? Apakah selalu mulainya dari 0? Belum tentu. Oleh karena itu, untuk persamaan ini theta-nya kita ganti dengan omega T, tapi kita tambahkan ada sudut fase awal. Jadi di sini kita tambahkan theta-nya kita ganti dengan omega T, tambahkan theta 0. Theta 0 adalah sudut fase awal. Nah, ketika nilai sin-nya maksimum, sin itu maksimumnya adalah 1, minimumnya min 1, maka nilai Y sebagai simpangan maksimum adalah A. Karena nilai sin-nya bernilai 1. Nah, sekarang bagaimana dengan kecepatannya? Kecepatan adalah turunan dari posisi. Kita turunkan. Turunan dari sin adalah cos. Nah, tapi jangan lupa, di dalam sudut sini ada variabel waktu. Dan ini pun harus kita turunkan terhadap waktu. Maka omega T kita turunkan jadi omega. Omeganya otomatis dituliskan juga di bagian luarnya. Maka untuk kecepatan kita tulis jadi omega kali A, sin-nya diturunkan jadi cos. Bagian dalamnya sudutnya tetap. Dan jika nilai trigonometrinya di sini cos-nya bernilai maksimum, ingat cos maksimum adalah nilainya 1, berarti kecepatan maksimum bisa kita nyatakan dalam bentuk semacam ini. Dan berikutnya, untuk persamaan percepatan gimana? Ya, turunan dari yang ini. Artinya, kalau kita lihat sini omega kali A, ini adalah konstan. Kita tuliskan lagi di depan, tapi kita lihat bagian dalam sini, ini ada omega T yang harus kita turunkan terhadap T lagi. Akan jadi omega lagi. Maka omega kali omega akan jadi omega kuadrat. Cos turunkan akan jadi min sin. Maka hasil persamaan percepatannya adalah min omega kuadrat kali A sin omega T tambah theta 0. Nah, pada beberapa kasus kalau kita perhatikan persamaan ini, nih, yang ini sama persis dengan yang ini. Maka kadang-kadang ada juga yang menuliskan A sama dengan min omega kuadrat Y. Boleh seperti itu. Ya. Nah, sekarang jika tinjauannya trigonometrinya, gimana kalau misalkan sin-nya ini berada di kondisi maksimum? Berarti kalau sin maksimum berarti sin-nya 1, berarti percepatan maksimumnya adalah min omega kuadrat kali A. Oke, ini gambar persamaannya ya. Nah, jadi ini sudah cukup lengkap dengan persamaan geraknya. Nah, lagi-lagi, apakah selalu harus pakai theta 0? Bisa nggak dalam bentuk yang lain? Omega T saja misalkan. Bisa dari tengah. Tapi kadang-kadang justru pada kondisi realnya yang namanya simpangan bukan jarang, justru tidak terjadi dimulai dari tengah. Yang namanya simpangan terjadi biasanya kalau tidak dari bawah atau dari atas atau kalau tidak dari kanan atau kiri. Artinya nilai simpangannya ada. Otomatis kalau simpangannya ada,
grafiknya tidak berupa sinus. Nah, coba masih ingat di trigonometri? Iya, kita coba lihat sebelah sini. Nah, seperti ini. Artinya, kalau tadi kita mulai berupa sinus, kita coba lihat lagi sebelah sini. Ini grafiknya sinus, kita mulai dari tengah, ke atas, ke bawah, terus bolak-balik semacam itu. Nah, kalau misalkan kita si pegasnya kita tarik dulu ke atas, otomatis posisi awal ada di atas. Ketika dilepas, baru dia ke bawah, kemudian ke atas lagi. Nah, jika persamaannya digambarkan dalam bentuk seperti ini, maka Y-nya bukan persamaan A sin lagi, tapi ini kita tahu ini adalah grafik kosinus. Maka kita nyatakan dalam bentuk A cos omega T. Yang sehingga bila kita turunkan untuk mencari kecepatan, turunan dari cos adalah min sin. Nah, kita punya min sin. Jangan lupa dalam cosnya ada omega T yang kalau diturunkan terhadap waktu, omega akan keluar. Masih ingat turunan ya? Semoga masih ingat. Bagi yang lupa, gini deh, ya coba cek lagi deh, buka-buka lagi ya. Jadi kalau dibahas di sini mungkin terlalu panjang. Silakan cek lagi matematikanya. Nah, di sini kecepatan kita turunkan lagi untuk mendapatkan nilai percepatan. Karena percepatan turunan dari sin adalah cos. Omega-nya, omega T-nya kita turunkan lagi. Jadi omega lagi, maka omega kali omega kuadrat. Ini tetap ada. Nah, kalau digambarkan dengan grafik kira-kira seperti ini. Ya, itu kira-kira gambaran untuk persamaan geraknya. Jadi, ulasan materi kita sebetulnya cukup sederhana, yaitu untuk tinjauan geraknya seperti biasa. Yang namanya gerak hubungannya adalah bagaimana perubahan posisi terhadap waktu sehingga muncul tinjauan kecepatan dan juga percepatan.